Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kok remeh-temeh sekali pertanyaanmu? Iya, enak itu. Jelas ada dalam Bible? Jelas dalam Bible? Yang dikandung oleh Maria di dalam Bible? Iya. Iya, adalah Yesus kami. Sekarang saya tanya balik. Yang dikandung Aminah siapa? Sama ini loh. Yang dikandung oleh Aminah siapa? Yesus yang dikandung. Aduh, berat ini ditanya yang dikandung oleh Maria yang di dalam Bible adalah Yesus, betul. Yang dikandung oleh Aminah siapa? Tuhan kamu mana? Tuhan kamu mana? Baiklah, kita turunkan ya, soalnya nggak nyambung. Kita biar bisa balikin loh pertanyaannya ke kamu, biar jelas. Gimana sih? Itu Yusupei, Riva, Rashid, siapa lagi? Gus Wafi sudah mengakui Muhammad itu Rob, gimana sih? Urian Syah ganteng, silakan nyalakan kamera bro. Nggak bisa dibuka kameranya punya akun. Bisa bang, bisa. Itu saya kirimkan undangan, nah bisa. Sudah ada di layar Anda, tinggal Anda terima itu. Iya. Nah, bisa kan? Kenapa Masa tadi abang malam bilang kabur nggak kamu? bisa? Hadis. Masa abang bilang nggak bisa? Tapi bisa. Sama Muslim. Ustadz loading. Kamu kabur sama Ustadz loading belum tadi. Kenapa? Kabur. Saya tidak Kamu yang kabur. kabur. Saya tidak Kamu kabur, loading. bang. Pertama, saya datang kepada dia, ke channelnya. Saya bilang begini, loading. Kemarin kamu saya tunggu 3 kali berturut-turut, 3 pagi berturut-turut. Kan kita sudah janji bahwa kita akan diskusi. Ternyata dia bilang, saya kan ngantuk, saya kan begadang semalaman. Oke, nggak masalah lah ya. Nah, terus semalam saya masuk ke channel dia. Saya bilang begini, loading, kira-kira kamu berani nggak diskusi 1 lawan 1? Saya bilang begitu. Oh, berani, kata dia. Saya bilang begini, kalau caranya saya diskusi di tempat kamu, saya khawatir nanti kamu tendang. Nah, biar tidak terjadi saling mute, saling tendang, kita di komal masing-masing. Caranya dengan cara apa? PK. Nah, saya suruh follow saya. Coba kamu follow back saya. Iya, di follow saya. Oke. Setelah itu, dia iyakan loh Dito. Dia iyakan. Terus akhirnya saya keluar, saya buka live, buka komal, saya undang dia. Nggak diterima. Apa alasannya dia? Penonton saya bilang katanya jangan diladenin. Loh, kok jadi penonton? Kan kamu barusan mengiyakan. Kamu setelah follow back saya, kamu terima nanti kita PK. Dia nggak berani. Kamu yang Alasannya katanya begini. Nanti kata penonton saya, nanti banyak yang sakit hati. Oh, sakit hati gimana? Itu urusan kamu. Bilang aja kamu takut. Gitu loh. Seperti itu ceritanya Uriansyah. Cukup? Jadi kamu ngambil apa status tadi malam? Nama kamu siapa? Iya, dia bilang. Maksudnya? Ambil status nama kamu semalam, maksudnya gimana? Ini bahasa apa sih? Kali ini pakai bahasa apa kamu? Enggak, kamu kan datang tuh sekedar mengambil status nama kamu aja sama dia. Bilang loading. Ngambil status nama? Maksudnya gimana? Maksud Anda saya mau cari pamor di tempatnya si loading? Bang, yang nonton si loading itu nggak pernah dia tembus penontonnya si loading itu paling 400, 500. Coba Anda lihat ini yang nonton di sini berapa? 2.600. Kok bisa-bisanya saya cari panggung di tempatnya si loading? Aduh, memang agak sulit ngomong sama mereka. Ini kan sudah saya bilang tadi. Kepala, survei membuktikan jika kepala sering dibentur-benturkan, sering terbentur, sering kena ubin lah, kena tembok, akhirnya memang mengakibatkan IQ jongkok, Pak. Jadi kusarankan sama abang, ya, mohon kurang-kurangilah membenturkan kepala ke aspal ataupun ke ubin. Ya bang ya? Memang kamu takut menghadapi loading? Oh enggak. Janjian silahkan, tentukan jamnya kapan, silahkan. Kasih tahu sama dia. Tapi syaratnya di komal masing-masing. Dia tidak perlu bertamu tempat saya tidak perlu bertamu sama dia. Sama-sama di komal masing-masing ketemu di perang, di PK namanya. PK kalau di sini namanya dia di TikTok. Ya tahu Ayo. apa itu. Ya kamu nggak tahu bang, kamu kan nggak bisa nggak pernah membuka kohos kan, nggak pernah membuka ini. Seperti itu ya. Jadi saya sarankan kasih tahu sama si loading.
Ya, bukan sama hanya si Loding, sama si Juma, sama si Rashid, semua bilang sama mereka. Ayo, kalau berani. Sama ini Ripa gitu. Ripa nggak berani, Bang. Ripa nggak berani sama saya. Tanyakan kalau nggak percaya, tanyakan sama Ripa. Betul tidak Ripa kamu takut diskusi sama Edis? Nggak berani dia. Jangankan Rifa, Zuma nggak berani. Nggak berani. Zulkifli M. Abbas alias Zuma alias Nur Alim paling takut kalau dengar nama Edis TV. Paling takut. Orang pun saya jadi blokir kok sama dia. Kemarin Bang. Aja di TV ini. Kemarin Bang, ada sekitar beberapa orang yang mengirim saya video bahwa si Zuma sedang live di tempatnya Fandi Ahmad. Saya buka yang dikirim mereka itu. Nggak bisa Bang, saya diblokir. Itulah Bang bukti bahwa betapa takutnya Zuma dengan Edis TV. Zuma itu paling takut Bang sama saya, Bang, saya bilang. Sama Loding aja sudah takut, kamu apalagi sama Zuma. Berat memang mereka ini. Oke lah ya, Urianza. Kita berikan dulu kesempatan kepada muslim yang lain. Selamat pagi. Aduh, nggak nyambung ya. Udah saya bilang, cobalah ya. Kalian sampaikanlah kepada si Zuma itu. Beranilah Zuma sama Edis TV, tolong kumpulkan nyalimu gitu. Gak berani. Zuma lah orang yang paling takut dengar suara saya saja dia udah lari terbirit-birit. Sambil membenarkan celananya yang melorot. Ada ini, lalu lari. Gak berani tuh. Gak berani. Ya. Berapa kali saya datang ke channel dia, ke Komal dia, berapa kali saya datang. Saya datangi ke Komalnya. Gelagapan. Gelagapan. Apalagi kalau ditanya misteri uang 67 juta. Tambah gelagapan lagi dia. Iya. Tambah gelagapan lagi dia. Ya. Tolong sampaikan kepada Zuma, kepada Zuma and the Gang lah, ya. Sampaikan. Tolonglah kalian, marilah kalian berkumpul untuk menghadapi Edis TV gitu. Gak berani mereka. Putar videonya nggak bisa Bang, karena saya pakai dua-duanya. Saya nggak bisa putar videonya. Karena kalau mutar video kan kita butuh HP yang lain. Ini kita pakai dua-duanya. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada hamba Allah. Ya, silakan hamba Allah. Selamat pagi hamba Allah, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi. Hamba Allah. Kacamatanya. Gimana Bang? Silahkan buka kacamatanya. Bang, saya akan membuka kacamata dan membuka topi. Kalau Zuma datang ke sini diskusi dengan saya, dia lepas maskernya. Ayo. Ayo, itu syaratnya. Zuma datang, entah saya yang datang ke tempat dia, atau dia yang datang kemari. Kenapa Ya? kamu kok takut buka kacamata? Bukan takut buka kacamata Bang, saya udah pernah buka kacamata. Udah pernah saya. Menampakkan muka kamu tuh yang saya tahu, yang tahu lihat kamu. Kenapa? Ya silakan hamba Allah, nyalakan kamera. Mari kita diskusi, silakan. Enggak, kakak. Baiklah, kalau begitu saya mohon maaf hamba Allah, saya turunkan ya. Silakan teman-teman ya, silakan. Saya mengundang muslim-muslim datang kemari untuk diskusi dengan baik ya. Nyalakan kamera Anda. Saya kasih Anda karpet merah. Saya kasih Anda kursi. Saya beri Anda panggung. Silakan, mari kita diskusi dengan baik. Yuk. Ini Bang Zuma. Tapi KW karena yang aslinya kabur. Berat saudara-saudara. Silakan. Bang Zuma, nyalakan kameramu. Silakan, nyalakan kameramu. Mari kita diskusi dengan baik. Kan? Si Juma asli kabur, yang dikirim Juma KW. Saya preman loh, saya preman. Nggak apa-apa Bang, walaupun preman juga nggak apa-apa lah Bang. Kita diskusi kok, bukan mau preman-premanan Bang. Tuhanmu kan ada 3. 1 bapak, 2 anak, 3 roh kudus. Nah, Tuhan anak namanya siapa? Tuhan anak namanya siapa? Namanya Yesus. Nah, Tuhan bapak? Bapak itu tidak punya nama.
ini jalannya. Nanti ku tanya kau namanya Allah, kau nanti bingung. Kamu punya Siapa namanya Allah? Kamu punya anak. Langsung meninggal. Kamu punya anak gak? Siapa nama Allah? Punya anak gak? Kamu punya Siapa anak nama gak? Allah? Kamu punya anak gak? Nama Allah siapa? Pertanyaan Loh, saya belum ditanya nama jawab. Allah siapa bingung. Itu sudah disebut. Siapa itu sudah namanya Allah? Itu sudah disebut sendiri. Kan udah dijawab sendiri. Ya kan? Ditanya siapa namanya Allah bingung. Kamu itu otaknya mikir. Udah Kalau sudah Zuma KW, Zuma KW sebentar. Wah. Yusuf PI Pendeta pernah tolol. Yusuf. Kamu kok kamu bisa nggak diskusi dengan baik? Nih. Saya tidak pernah lo mengatakan kamu nggak bisa kata yang jawab. nggak ada saya katakan kamu begitu. Kamu nggak bisa jawab. Masalah saya tidak bisa jawab atau apa? Itu penonton Iya. yang menilai. Bapak Kalau namanya pernyataan siapa? Yusuf PI. Iya, Pernyataan Bapak Yusuf PI namanya tahu? siapa? Bapak Pernyataan namanya Yusuf siapa? PI. Kenapa kau Bapak ulang-ulang? namanya- Nih. Kenapa Kamu kau belum ulang-ulang? jawab. Kamu lari, mau lari. Kamu mau Kenapa lari. kau ulang-ulang? Tadi kan sudah saya katakan. Iya. Namanya itu tidak ada. Namanya banyak Ada. namanya. El Shaddai, El Roy, Yahweh Jireh. Banyak namanya. Berarti Dia menyediakan, dia yang menyediakan, dia yang melihat, dia yang menyembuhkan, Iya. dia yang menyertai. Banyak namanya. namanya siapa? Ditanya lagi. Kamu mau lari, jangan lari. Jangan lari. Namanya Sulit. siapa? Yahweh. Udah, Namanya gini aja. Yahweh. Gini aja. Kamu lah, pendeta kok Oke. gitu sih? Nggak Baiklah. bisa jawab. Gini aja dah. Gini aja dah. Namanya kamu nggak bisa jawab. Sebentar dulu. Gini aja. Kamu nggak bisa. Tadi kan sudah saya Nggak bisa jawab. jawab namanya, tapi mau debat. Kan tadi sudah saya Gimana? jawab namanya banyak. Namanya siapa satu aja banyak. Oke, baik. Misalnya namanya Yahweh Jireh, Yahweh. El Ya, Roy, El Shaddai. Banyak namanya. Lah, sama nggak sama Yesus? Beda. Beda. Nah, Beda. Itu. Berarti Yesus sama nggak sama Yahweh? Yesus sama Bapa beda. Iya beda. Tapi Beda. Anda menuhankan Yesus, ya kan? Iya, betul. Betul, nggak apa-apa. Dan saya bangga daripada saya menuhankan Muhammad seperti kalian. Yahweh manain. Daripada saya menuhankan Muhammad. Saya nggak mau menuhankan Muhammad, saya mau menuhankan Yesus kan Yesus. manusia. Kalau saya menuhankan Muhammad seperti kalian nanti. Berat saya. Berat. Manusia. Muhammad manusia nggak? Yesus manusia. Muhammad manusia nggak? Tuhan. Muhammad manusia atau tidak? Tuhan manusia. Muhammad manusia. Kenapa kau tuhankan? Saya nggak menuhankan Nabi Muhammad. Duh, baik. Baik. Lari. Bentar, saya kasih dulu. Ini statement gurumu ini. Gimana? Oke, nih baik. Kau ini tahu Yusuf PI nggak? Jangan lari loh. Kau jangan sebentar. Kau kan mau kubuktikan bahwa Kenapa ya ini? kau menuhankan Muhammad gimana? Mau ujian apa ya? Mau ujian apa ya? Coba nih. Kamu otaknya. Ini Yusuf PI berkata Muhammad adalah Rob. Saya tanya dulu, apakah Yusuf PI sesat mengatakan bahwa Muhammad itu Rob? Muhammad itu kekasih, roh kekasih. Saya nggak tanya itu. Yusuf PI mengatakan bahwa Muhammad itu secara kaidah bahasa dia adalah Rob. Apakah Yusuf PI sesat mengatakan demikian? Ya, Muhammad. Muter. Enggak, simpel aja saya tanya. Yusuf PI ketika diskusi dengan saya, dia mengatakan, secara kaidah bahasa Arab, Muhammad pun berdasarkan surat Yusuf ayat ke-42, maka dia adalah seorang Rob. Pertanyaan saya, apakah dia sesat ketika mengatakan demikian? Robi itu nabi. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Kamu belum jawab Yang saya tanya pertanyaan simple. Kamu bilang saya menuhankan Yesus, ya. Saya Iya, menuhankan manusia yang bernama Yesus. Saya jawab, ya. Saya Iya. menyembah Yesus, ya. Sekarang saya tanya sama kamu. Waktu Yusuf PI Tapi kamu mengatakan menuhankan Muhammad manusia. adalah Rob, apakah itu Kamu betul? menuhankan manusia, Buddha. Ya. Apakah Yusuf PI Kamu Buddha, ketika ya? dia mengatakan bahwa Muhammad Rob itu betul? Tolong kalau mau jawab kacamata copot dulu. Jangan lari lo ya. Jangan Lari ke kacamata. Copot dulu. Kacamata copot dulu. Jangan lari. Kenapa harus dicopot? Lah, copot dulu jawab lah. Kamu Saya nggak bilang, Zuma suruh ke sini. Kamu kan penggemarnya Zuma nih. kamu lawan saja kalah. Kamu kan penggemarnya Zuma. Kalau Zuma ke sini, saya akan copot kacamata. Sebelum kamu lawan saya dulu. Iya, Lawan ini kan saya sudah saja berhadapan kalah. dengan kamu. Saya kan sudah berhadapan dengan kamu. Sekarang saya tanya sama kamu. Ini Yusuf PI mengatakan bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob. Dalilnya surat Yusuf ayat ke-42. Kamu kan Pertanyaan saya kalah sama kamu. saya. Nih, kamu kan kalah Pertanyaan sama saya sama kamu, apakah Yusuf PI mengatakan bahwa Muhammad Rob itu dia adalah sesat? Muhammad itu kasih Allah. Enggak, Seluruh pernyataan nabi. Yusuf PI yang mengatakan Muhammad itu Rob, apakah dia sesat? Saya nggak melihat videonya, saya nggak mau berkomentar. Udah, Cari lo ya. kau di bawah. Udah, kau di bawah. Loh, Bohong kau mengatakan saya tidak lihat videonya.
Bohong kau. Dari tadi kenapa kau tidak bilang saya tidak lihat videonya? Kau muter-muter jawabnya setelah kepepet kau bilang saya nggak lihat videonya. Gimana kamu itu? Memang di dalam agama Islam Muhammad itu memang mengizinkan umat Islam itu berdusta di dalam 3 hal. Nah, salah satu yang dibolehkan berdusta itu berdusta dalam hal kepada musuh. Gitu loh. Boleh. Gitu loh. Sekali lagi tolong ya, di dalam agama Islam Muhammad mengizinkan, membolehkan umat Islam itu berdusta di dalam 3 perkara. Salah satunya adalah berdusta kepada lawan atau musuh. Gimana? Jadi kalau kau berdusta, ya gimana? Kau bilang nggak lihat videonya, nggak lihat ininya, gimana? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Makasih topinya bang, rambut Elvisnya, makasih. Ya silakan Rizal. Ini semua sudah melihat videonya, Uncup PA. Kok bilang saya nggak lihat videonya, pura-pura aja. Aku dari tadi minta naik, nggak dinaik-naikin. Mulai tadi. Ya ngantri lah Rizal. Kau ini kan banyak yang mau naik. Gimana? Ujung-ujungnya kan ku kasih naik kan? Tapi yang awal juga dikasih yang siapa yang lebih dulu masuk kan itu yang Nah, dikasih. kulihat ini yang orang-orang yang masih fresh lah, yang belum pernah naik. Kau kan udah naik terus kau sini. Rizal. Coba Rizal, saya minta kamu jujur ya Rizal ya. Walaupun dalam agama Islam kan kamu memang dibolehkan berdusta oleh Muhammad dalam 3 perkara. Tapi tolong jangan kau ikuti dulu ajaran Muhammad yang 3 itu ya. Karena kalau kau terapkan itu saya pusing terus terang aja. Dibolehkan di dalam Islam itu berdusta kepada musuh dan tidak. Tapi di dalam Islam itu tidak dibolehi memusuhi keluarganya. Seperti Sebentar. Di dalam agama Islam boleh berdusta, betul? Nggak boleh memusuhi kayak gitu, nggak ada ajaran Boleh nggak dalam agama Islam berdusta dalam 3 perkara, betul? Ya boleh kalau Nah, boleh, baik, sudah ya, oke. Nah, saya minta gini, sebentar Rizal, saya minta tolong jangan kamu terapkan ya. Orang-orang keluarga. Rizal, saya minta kamu jangan menerapkan yang 3 itu ya, karena kalau kau terapkan itu kita sakit kepala, itu jurus ampuh itu. Berdusta kepada musuh itu jurus ampuh, akhirnya kita pusing. Nah, gini Rizal, coba Rizal kau jujur dulu sama saya. Kamu melihat tidak bahwasanya Yusuf PI mengakui secara kaidah bahasa Arab, dia buka surat Yusuf ayat ke-42 bahwasanya Muhammad itu adalah Rob. Ya, aku pun mengakui. Oke. Muhammad itu adalah Rob, pemimpin Oke, biar. yang mulia, yang dicontoh. Oke. Teman-teman tolong direkam. Lihat muslim. Kau pandang ini, hei, kaum muslimin. Adakah saya mengada-ngada? Adakah saya berdusta? Ini saksinya Rizal Motor, Muslim Tulen. Ya, dari Sumatera Barat. Ya, Muslim Tulen. Dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Nah, begini. Udah Rizal. Muhammad adalah Rob. Allah pun di dalam agama Islam Rob atau tidak? Rob. Nah, pertanyaan saya, berapa Rob kalian? Ketika Firaun berkata, "Ana rabbukumul a'la." Nggak, jangan bahas Firaun, kita nggak bahas Firaun. Muhammad Nah, ada aku harus kasih contoh. Aduh. Udah Rizal, dengarlah dulu, ya. Coba udah. Muhammad adalah Rob, betul. Betul. Allah adalah Rob, betul. Allah adalah Rob sekalian ilah. Oke. Anda tahu itu perbedaan. Yang robnya aja yang saya bahas, nggak usah ilah, jangan lari kemana-mana. Allah juga Rob, betul. Ya. Oke, ada berapa Robmu? Rob Muhammad sebagai Rob. Mutar. Coba, Allah adalah Rob 1, Muhammad adalah Rob 2. Berarti Robnya kalian ada berapa? Ada banyak. Kalau Rob ada banyak. Terus kenapa kau tiap hari ngomong, Karesteng, Yesus Tuhan, ya. Bapa Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, ya. Tuhanmu aja Muhammad sama Allah, kok gimana? Robmu saja Muhammad sama Allah, kenapa kau ribut? Rob. Kenapa kau ribut? Tuhan, Robmu aja 2. Robmu aja 2 loh. Kenapa kau mempermasalahkan kami? Kenapa? Permasalahkan. Kau nggak mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhanmu. Kau nggak akui itu. Jujur saja. Kau akui Mampir. Yesus itu Tuhanmu. Hah? Kau akui nggak, Des? Rizal, coba kau nyalakan kamera. Coba ya Rizal, nyalakan kamera, ngadep sini. Ntar dulu. Nah, kau turun.
Udah, kau saya ada diskusi dengan saya loh. Kenapa kau ntar dulu. Sudah saya bilang, kalian kalau mau diskusi dengan saya, kalian aja yang diskusi dengan saya. Ayo, naik ke sini. Suruh Nandar, suruh Juma, suruh Rashid, suruh Yusuf PI datang menghadapi saya. Atau saya yang ke channel mereka. Yuk. Oke, Ahmad Afandi. Kita kasih naik Ahmad Afandi. Silakan Ahmad Afandi. Macet. Kita kasih naik Ferry Fahreza. Oke, kita kasih naik Ferry Fahreza. Ya, Ferry Fahreza. Silakan. Ferry Fahreza. Macet. Ferry Fahreza. Macet lagi. Baik, teman-teman yang mau naik, pastikan teman-teman sinyal Anda kuat ya. Pastikan sinyal Anda kuat. Jangan kalian naik, tapi sinyal Anda ya masih nggak jelas ya. Sebentar, saya kasih naik lagi. Ada Denny Silitonga. Ya, selamat pagi Denny Silitonga. Silakan nyalakan kamera. Silakan. Halo Denny Silitonga. Suara tidak terdengar bang, silakan nyalakan kamera, mari berdiskusi dengan baik. Tidak terdengar bang suara bang. Abang muslim atau apa? Kristen bang, Kristen. Begini bang, kita buka forum supaya kita terjadi diskusi lintas iman antara saya dan pihak muslim gitu bang. Itu turun ini. Ya mohon maaf ya bangku ya. Ya bangku. Oke, mohon maaf abangku ya, mohon maaf. Ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, kepada teman-teman yang Kristen, saya harus mengaturkan 10 jari-jari dan 1 kepala, ya meminta maaf yang sedalam-dalamnya karena forum ini kita buka untuk diskusi lintas iman, bukan diskusi antara Kristen dan Kristen seperti itu. Ya, saya berikan kesempatan kepada yang Muslim untuk naik dan berdiskusi. Kita kasih kesempatan kepada Muslim. Jadi mohon maaf sekali kalau yang Kristen memang ya sulit naik kemari begitu. Mohon maaf ya, memang keadaannya begini karena yang kita kasih karpet, yang kita kasih kursi ini untuk Muslim begitu. Ya, teman-teman ya. Adapun yang Kristen, teman-teman cukup support ya dengan cara mengklik tombol suka atau tombol like ini ya, absen 1,5k ini ketik saja ya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya sedang live. Ya, share, bagikan, atau teman-teman kalau mau support juga bisa lewat GIF ataupun support langsung silakan ke beranda saya. Beranda saya lihat di situ deskripsinya lengkap kok ya. Mampir ke beranda saya, lihat profil saya, kunjungi profil saya ini teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada Putra Sundan. Ya, silakan Putra Sundan. Halo Putra Sundan, selamat pagi. Putra Sundan. Oke, masih macet ya, kita turunkan ya. Kadang-kadang orang naik di sini masih diam-diam seperti batu hajar aswad. Tolong ya kalau naik kemari jangan diam dan membisu seperti batu hajar aswad teman-teman. Karena kita tahu kata Umar bin Khattab, batu hajar aswad itu adalah sebongkah batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Diam, nggak bisa bicara, ya. Jadi jangan datang Anda terus diam, nggak ngomong, itu jangan. Bicaralah supaya ada manfaatnya, ya. Masa Anda datang terus diam-diam begitu? Oke, kita kasih naik lagi ada Kojek Mania. Oke, Kojek Mania. Ya, Kojek Mania. Halo, selamat pagi Yadis. Selamat pagi, apakah Anda seorang Muslim? Bukan. Oke, baik, mohon maaf Kojek Mania, saya turunkan dulu ya Bang ya. Mohon maaf Bang, mohon maaf sekali. Teman-teman sekali lagi ya, kayaknya memang penonton TikTok ini dia ngacak banget ya. Dia baru ngomong gitu. Kadang-kadang dia nggak dengar yang barusan saya omong gitu loh.
Padahal tadi saya udah ngomong panjang lebar kan. Kalau yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik. Nah, dia mungkin baru datang seperti itu. Karena memang penonton TikTok ini ya gini, random terus gitu. Seperti itu ya. Oke. Kita kasih naik lagi ada Zelrianto. Kita kasih naik Zelrianto. Halo Zelrianto? Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Zelrianto. Apakah Anda seorang muslim? Muslim. Baik, Bang Zelrianto, silakan. Kalau Anda ingin berdiskusi dengan baik, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ini saya mau tanya. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Kamera nyalakan, silakan. Menyalakan kamera. Nyalakan kamera. Saya kirim undangan ya, Bang ya, supaya Bang menyalakan kamera ya. Ya, tuh sudah saya kirim undangan. Silakan nyalakan kamera. Oke. Ya, silakan Bang Zelrianto. Assalamualaikum. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada saya, Bang. Saya Kristen. Menurut hadis, dilarang memulai mengucapkan salam kepada Yahudi maupun Nasrani. Bahkan jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Itu menurut kitab hadis. Kecuali Anda sudah tidak percaya lagi dengan kitab hadis. Silakan, Pak. Kita toleransi itu, tapi kita toleransi beragama itu kan saling menghargai. Ya, seharusnya seperti itu. Tapi bunyi hadis Anda kan, itu bunyi hadis Anda yang saya bacakan. Bahkan MUI, Bang. MUI sudah mengeluarkan fatwa haram untuk mengucapkan salam lintas agama. Abang nggak pernah dengar beritanya? Belum dengar berita itu. Itu makanya berat. Ya, silakan Pak. Apa yang Abang sampaikan tadi? Silakan. Ini saya mau tanya. Boleh, silakan. Yesus itu kan disalib untuk menyamin dosa-dosa gitu. Sebenarnya kalimat-kalimat seperti itu kurang tepat, Bang. Begini, Yesus itu disalibkan karena akibat mereka itu tidak menerima atau menolak sosok Yesus itu. Mereka tidak menerima Yesus itu, mereka menolak ajarannya, mereka terhasut, ya kan? Mereka akhirnya dihasut oleh imam-imam Yahudi dan imam-imam kepala supaya mereka mengadukan hal itu kepada pemerintah yang berkuasa pada saat itu, adalah Pontius Pilatus, ya, untuk membuat satu fitnah kepada Yesus bahwa Yesus ingin mengadakan pemberontakan. Ya, dia mengatakan begini dan segala macamnya. Sekalipun demikian, Pontius Pilatus tidak mendapati hal tersebut, tetapi tetap saja Pontius Pilatus menuruti mereka. Salibkanlah dia. Seperti itu. Nah, akibat daripada penyaliban itu, disitulah Yesus membuktikan ketaatannya kepada Bapa di sorga sampai dia mati. Dikatakan di dalam Bible dia taat sampai mati. Nah, ketaatannya itu ya diperhitungkan sebagai kebenaran, dan kebenaran Yesus itu membenarkan banyak orang. Seperti itu, Bang. Nanti aku jelaskan begitu pun abang pun nggak nyambung nanti. Tapi untuk penebus dosa, kata pendeta Nababan pun penebus dosa. Kalau udah ditebus dosa, enak dong jadi seorang Kristen kan? Iya, kita bikin enak lah. dosa kita udah ditebus oleh Yesus. Iya lah, enak lah jadi orang Kristen. Dosanya ditebus. Pernah aku lihat debatnya itu, debat Kristen sama Islam itu. Yesus itu disalib karena untuk menebus dosa kan gitu. Berarti untuk seorang penganut Kristen enak dong hidupnya kan gitu. Iya. Enak karena orang Kristen itu tahu siapa yang dipercaya, tahu siapa yang dituhankan. Yang dituhankan itu adalah yang hidup, ya kan? Yang tahu jalan ke surga, seperti itu. Beda dengan abang yang Muslim, yang menuhankan Muhammad, seperti itu. Bukan dong. Itu aku bantah itu. Tapi menuhankan Muhammad. Aku bantah itu. Baik, Nah, abang ada Al-Quran di situ? Adalah Rasul. Rasul diperintahkan. Ya baik, gini bang. Pada umatnya. Muhammad itu adalah Rasul. Muhammad Ya. itu adalah manusia biasa. Betul. Bahkan dia terkena sihir. Oh, enggak Nah, tahu. tetapi yang jadi masalah kenapa? Kenapa dia yang manusia biasa bahkan sudah meninggal di kuburan, kenapa abang tuhankan? Kenapa Anda mempertuhankan manusia yang bernama Muhammad? Kan itu makanya Nah, itu kan? paham sama Muslim. Kami bukan menuhankan Muhammad. Oke, begini bang. Yang dituhankan Abang ada Allah Al-Quran? Subhanahu wa- Itu saya tahu dulu. Yang dituhankan Allah Subhanahu wa Ya, Ta'ala. itu di mulut bang. Itu di mulut. Bukan. Itu di mulut. Bukan. Tapi di logika Anda mempertuhankan manusia yang bernama Muhammad. Bukan, salah. Itu Mau saya buktikan? bantah itu. Mau saya buktikan? Bukan. Mau saya buktikan? Boleh. Buktikan. Ada Al-Quran di situ? Al-Quran yang maksudnya gimana? Apakah Anda memiliki Al-Quran di situ supaya saya tunjukkan dalilnya bahwa Anda mempertuhankan Muhammad?
Kalau Anda ada dalilnya, coba Anda bacakan. Ya, silakan Abang buka Quran dulu. Biar saya tunjuk di situ. Soalnya kalau saya bacakan nanti Anda nggak percaya. Dan Anda cuma tahu cakap aja. Kalau Anda belum tahu. Ini, begini Bang. Jangan Anda Makanya langsung saya bilang bilang kan. Muhammad itu Kemarin tidak. ini, Abang tahu ini? Abang tahu orang yang di belakang saya? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Ya, ini namanya Yusuf PA alias Yusuf PI. Nah, jadi Yusuf PI ini dia pernah diskusi dengan saya. Yusuf, ya, apa sih sebenarnya bahasa Arabnya Tuhan itu? Dia jawab, bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob. Ya. Oke, lalu saya tanya lagi, lalu Muhammad itu secara kaidah bahasa Arab dia Rob atau tidak? Dia jawab iya. Nah, itu lain itu, salah yang belakang. Nah, berarti sesat dia Muhammad mengatakan, itu nabi. sesat dia mengatakan Nah. bahwa Muhammad itu Rob. Rab, enggak. Kalau Nah, berarti Yusuf PI sesat ya? Sesat. Sesat kau Yusuf PI. Nah, Tapi sayang bang, saya berani pastikan bahwa ilmunya Yusuf PI dalam agama Islam lebih tinggi dari Anda. ya saya Itu loh. tapi kalau dibilang Muhammad Iya, abang saja sudah mengakui, berarti dia yang benar. Dia yang benar. Oh, Muhammad itu Rob. siapa yang bilang? Muhammad itu bukan Allah. Muhammad itu utusan Allah. Siapa bilang Muhammad itu Allah? Ini nggak nyambung. Muhammad itu adalah Rob. Siapa bilang Muhammad itu Allah? Yusuf PI, Gus Wafi, Rashid, siapa lagi? Kemudian Rifa, semuanya nggak ada yang kenal. Rab itu nama Allah itu bukan satu Allah aja. Allah itu. Gini, abang ada Quran? Ada Quran nggak di situ? Al-Quran ada di atas. Apakah Anda sudi membuka Quran Anda? Itu manggil. Halo? Masih mau membuka Quran Anda? Yang diperdebatkan tentang Rab yang Rab. Ya, kalau Anda berkenan membuka Quran Anda dan Anda Rabbil tidak najis alamin. membukanya, boleh silakan Anda buka. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Apakah Muhammad dibilang itu? Ya, Muhammad itu Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Apalagi yang Anda tanyakan? Oke, alam semesta ini milik siapa? Ada panggilan gimana itu? menurut agama Islam, bumi ini milik siapa? Apa-apa. Ya, Oke lah, kalau abang lagi sibuk, mungkin lain kali kita diskusikan, bang. Aduh, nggak nyambungan orangnya. Berat, saudara-saudara. Elsa Sui Dale. Ya, Elsa Sui Dale, apakah Anda seorang Muslim? Saya ateis. Oke, baik. Kita turunkan dulu ya. Kita hanya memberi panggung kepada Muslim ya, bang ya. Sorry, bang ya. Oke, kita kasih lagi ada anak bangsa. Ya, anak bangsa, silakan. Nyalakan kamera Anda. Siap bos. Mana ini? Saya kirim undangan ya, Nah, itu sudah. Silakan. Apa yang abang tanyakan tadi itu? Ya, silakan Anda nyalakan kamera Anda dulu, baru kita mulai diskusinya. Nah, gitu kan keren, abang. Ya, bang anak bangsa, apakah abang seorang Muslim? Yes. Oke, Alhamdulillah, baik. saya Muslim. Baik, silakan bang. Silakan bang. Silakan di mana? Sekejap. Mana? Kayaknya abang ada kipas angin atau apa bang? Karena suaranya angin itu keras banget ke sini. Oke, ya baik. Terima kasih bang. Ya. Oke, sudah. Jadi gini bang. Ya. Jadi saya ini adalah seorang Kristen. Yes. Tetapi saya ini mempelajari Al-Quran selama 13 tahun lamanya. 13 tahun. 13 tahun lamanya saya mendalami Al-Quran. Bahkan saya belum pernah ketemu dengan Muslim yang lebih mengerti Al-Quran daripada saya. Nah, dan saya di sini mengajak teman-teman Muslim untuk diskusi. Tujuan diskusinya apa? Tujuan diskusinya supaya apa? Supaya jelas perbedaan antara Islam dan Kristen ini. Karena saya lihat banyak Muslim-Muslim itu mengait-ngaitkan dirinya dengan Kristen. Gitu. Seperti misalnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim, katanya. Bahwa Yesus menubuatkan.
menubuatkan Secara tidak nabi, langsung. seorang Secara- nabi yang secara- bernama Muhammad gitu. Jadi saya di sini berkewajiban untuk menjawab bahwa ya itu tidak benar seperti itu. Atau abang ada tema yang lain atau mau bahas yang mana? Silakan, silakan. Apa yang kira-kira abang kuasai? Silakan. Tidak ada yang saya kuasai. Saya cuman hanya janggal abang yang cakap tadi Muhammad adalah Tuhan. Bagaimana penjelasan Adalah abang tentang Tuhan. tadi? Baik, baik. Terima kasih ya. Kita ganti sesuai dengan backgroundnya. Jadi setiap tema kita punya background. Sebentar. Setiap Oke, tema kita silakan. udah punya backgroundnya. Sabar ya bang ya. Nah ini dia. Ya. Ini dia. Muhammad adalah Tuhan. Oke baik. Bang, Ya. Tuhan itu bahasa apa bang? Apa? Tuhan, Tuhan itu bahasa apa? Apakah itu bahasa India, apakah bahasa Inggris, ataukah bahasa Indonesia, ataukah bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, kata Tuhan itu di dalam bahasa Arabnya, di dalam Al-Quran itu apa? Robbi. Rob, ya, atau ilah. Nah, dua kata itulah yang diterjemahkan sebagai kata Tuhan. Ya. Nah, menurut Yusuf PI, abang kenal? Tidak. Nah, oke, kalau nggak kenal berarti kita langsung ke Quran aja. Coba bang, tolong dibukakan surat ke-45 ayat ke-23. Ayatnya apa itu? Ayat ke-23. Nanti saya akan buktikan dari situ Apa? bahwa Surat apa? surat ke-43 atau surat Al-Jatsiyah. Al-Jatsiyah ya. Sekejap Ya. ya. Saya searching Ya. dulu di Google boleh? Boleh. Yang penting jangan keluar dari aplikasi, Bang. Ah, keluar dari aplikasi dia, saudara-saudara. Ada Al-Qur'an yang manual, Bang? Tidak ada sebab saya di Jepang. Di Jepang kan ada Al-Qur'an, Bang? Ada juga, cuman masih dalam pekerjaan ini. Masih Oh, istirahat. oke, baiklah. Baik. Silakan. Coba Bang bacakan. Boleh, saya bantu lah ya, karena Abang Boleh. tidak pegang Al-Qur'an, karena di negara lain. Abang nggak berani bawa Quran ke Jepang ya? Ada juga di bilik. Di Oh, kamar, di kamar. Oh, di kamar. Soalnya kalau bawa Quran ke lewat imigrasi itu saya agak takut. Kenapa emang nyaman? Iya, saya nggak berani gitu. Nanti saya panjang urusan saya kalau ditanya-tanya nanti. Tidak ada yang panjang. Oke, saya naik dulu, saya baca dulu ya. Surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23 ya. Saya bacakan. Sabar. Di sini dikatakan, "Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" Ayat yang saya tekankan di sini, Bang ya. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi menurut ayat ini, Bang, siapa Tuhannya mereka? Kesimpulannya bagaimana? Langsung ke intinya saja. Ya, intinya Tuhannya orang ini siapa, Bang? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bang ketawa? Oke lah, Bang, saya tidak bisa melanjutkan sama Abang karena pertama Abang tidak punya Quran, kedua kalau saya baca Quran pun Abang nggak nyambung. Oke, Bang, sampai ketemu lagi. Kesimpulannya bagaimana? Kita mau ngajak orang diskusi kayak gitu, kita sakit kepala. Padahal sudah saya bacakan. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dijadikannya mereka itu sesat? Siapa Tuhannya mereka? Katanya Allah. Apa yang mau diajak diskusi dari orang seperti itu? Oke, kita kasih naik lagi, ada Rama. Ya. Makasih Bang Bina Raja Wali, makasih Bang. Ya, Rama. Selamat pagi, Rama. Ya, selamat pagi. Oh, laki-laki, mungkin dari perempuan. Iya, Bang Rama, apakah Bang Rama seorang muslim? Ya, Oke, terima kasih Bang Rama atas konfirmasinya. Maka kita bisa diskusi lanjut. Silakan Bang Rama, apa yang mau disampaikan? Silakan. Silakan Bang Rama. ya. Silakan. Islam. Apa itu pertanyaannya tadi? Bahwa Anda sesungguhnya mempertuhankan manusia yang bernama Muhammad.
Oh. Tidak. Ya, iya, saya maklum kenapa Anda mengatakan begitu, karena saya pernah ngomong namanya itu siapa sih namanya? Pokoknya belakangnya Khan begitu. Ya banyak Ustadz, banyak mak. Sebentar, Ustadz siapa ya? Saya jadi lupa ini karena saya gini ya. Faisal Khan, ya, namanya Ustadz Faisal Khan. Dia mengakui bahwa Muslim itu beribadah kepada Muhammad secara kaidah bahasa. Nah itu, ya kalau menghadapi Muslim apa begitu. Oke, baiklah, kita mulai Bang ya. Kita mulai Bang. Ya. Abang ada Al-Quran di situ? Kalau Al-Quran ada tapi nggak dibaca. Udah lama udah nggak dibaca. Nah itu dia. Pantesan abang tidak menemukan di situ yang ayat yang saya maksudkan. Oke, bisa dibuka kembali Al-Quran Anda yang sudah lama sekali tidak Anda baca? Ya, saya nggak bisa fokus sama pekerjaan. Nah ini, makanya saya bilang. Oke, mudah-mudahan abang nyambung ya. Walaupun saya bacakan, mudah-mudahan abang nyambung. Karena banyak orang yang saya bacakan tuh nggak nyambung. Baik, di dalam Quran surat Al-Jatsiyah, makasih teman-teman yang kasih support, makasih. Di dalam surat Al-Jatsiyah nomor yang ke-23, di sini dikatakan begini. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, menurut ayat ini Bang, orang ini menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Berarti siapa Tuhannya orang ini? Ya, tergantung manusianya. Tergantung. Orang ini Bang, yang saya maksud, orang yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran ini. Itu tergantung umatnya. Mengikuti siapa, itu kan seluruh umat. Apa nafsunya itu mengikuti nafsu? Oh, mengikuti nafsunya. Mengikuti keyakinannya. Oke, ya. Jadi Bang, kalau ada seseorang yang dia mengikuti hawa nafsunya, tunduk, takluk, dikendalikan oleh hawa nafsunya, apakah itu yang dimaksud orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ya, orangnya kurang fokus kepada ketuhanannya. Orangnya kurang fokus itu kalau ngikuti hawa nafsu. Oke lah Bang, mungkin kita lain kali diskusi Bang ya, karena abang pun kurang persiapan. Gini, suatu saat mungkin kalau abang ada waktu, makasih Bang Daniel. Mungkin kalau teman-teman ada waktu, abang ada waktu, nanti bisa siapkan Al-Quran, nanti di waktu abang yang senggang, terus enggak, ya, kalau saya enggak usah pakai Al-Quran Bang. Kalau nggak pakai Al-Quran nanti jadi gabrul kita Bang. Enggak, saya udah, kalau Al-Quran bisa ngikutin syariat bisa. Aku kan sudah memperdalam marifatnya. Enggak lagi sama ketuhanan itu udah. Saya berarti abang udah nggak percaya lagi sama Al-Quran? Bukan nggak percaya. Itu tergantung umatnya, manusianya. Oke lah Bang, oke lah. Terima kasih ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Jadi kita agak mumet saya kalau pagi ini Bang. Aduh. Itu kita nggak diskusi tentang agama Islam, nanti diskusi tentang dirimu nanti. Saya tidak mau berdiskusi tentang dirimu. Saya tidak mau tahu tentang dirimu. Yang ingin saya diskusikan adalah diskusi antara Islam dan Kristen seperti itu Bang. Ya. Oke, kita kasih naik ada Khairi. Oh iya, Khairi. Khairil maghdubil alaihim waladdallin. Ya, Khairil. Halo Khairil. Halo Bang. Ya, Bang Khairil, apakah Bang Khairil seorang Muslim? Muslim Bang. Ya, silakan Abang nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya, apakah Bang Khairil sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Silakan. Ya, menyimak. Jelas ya, gimana Bang? Dengar. Cuman kamera Bang yang masih gerak ke sana kian kemari. Coba begitu terus. Nah, begitu terus. Ya, gitu. Silakan. Jangan kadang begini, kadang nggak kelihatan, kadang rambutnya doang. Silakan. Ayat apa tadi Bang? Surat Al-Jatsiyah nomor yang ke-23. Ayat yang ke-23. Iya, ayat yang ke-23. Silakan dibacakan. Iya, saya nyimak sudah Bang. Ya, apa di situ dikatakan Bang? Jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat dengan sepenuhnya. Oke. Itu ya. Jadi menurut ayat Al-Qur'an tersebut, orang yang disebutkan di ayat itu mempertuhan apa, Bang? Hawa nafsu. Mempertuhan hawa nafsu. Nah, jadi Bang, dari situ marilah kita tarik satu kesimpulan, apa itu mempertuhan. Betul?
Betul? Iya, iya Bang. Oke, silakan. Menurut ayat itu, apakah yang dimaksud dengan mempertuhan? Silakan. Silakan, Bang. Yang dijadikan hawa nafsunya sebagai panutan. Panutan, ya. Dijadikannya hawa nafsu itu panutannya. Dijadikan hawa nafsu itu hal yang ditaati, dipatuhi. Dijadikan hawa nafsu itu yang mengendalikan dirinya. Artinya dia mengutamakan hawa nafsunya, mementingkan hawa nafsunya, menomorsatukan hawa nafsunya. Tahluk hidupnya kepada hawa nafsunya, dikuasai hidupnya oleh hawa nafsunya. Itu setuju? Setuju? Baik, baik. Baik. Jadi dari situ kita tahu pengertian mempertuhan ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang dia tahluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun perintah-perintah iblis. Berarti yang dipertuhan oleh dia itu siapa sebenarnya? Iblis, Bang. Iblis. Nah, saya mau tanya, Bang. Tolong Abang jujur. Abang berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Anda patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Anda perbuat nggak seperti itu kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Iya. Berarti Anda pertuhan nggak dia itu? Enggak, Bang. Nah ini, di sini udah standar ganda. Ini gue bilang ini standar ganda, Bang. Iya, itu salah. Saya kan pelajar Al-Quran. Saya belajar, ya. Kalau Bang Edis kan cuma berapa? 3 Gini aja, Bang. tahun. Kepada siapakah Anda patuh dan tunduk dan taat? Tidak boleh membantah apapun kata dia. Kepada siapa? Kepada Tuhan semesta alam, Bang. Enggak kepada Muhammad? Ya. Berarti boleh membantah Muhammad? Ya penyambung lidahnya saja. Sebentar. Berarti boleh membantah Muhammad? Boleh, Bang. Waduh, berat ini. Oke, silakan. Saya bilang, tolong katakan bahwa Muhammad boleh dibantah oleh seorang muslim. Silakan. Ajarannya begini, Muhammad itu, Bang, menyembah Waduh, Nabi Muhammad. tadi katanya nggak boleh dibantah. Sekarang berat. Sebentar, Pak. Saya akan berhenti mengatakan Anda tidak mentuhankan Muhammad kalau Anda betul boleh membantah Muhammad. Masalahnya begini, Bang. Muhammad itu nggak boleh kamu bantah, Bang. Orang tua, bahkan presiden sekalipun boleh kau bantah. Mana ayatnya yang bilang sampai Muhammad tidak boleh dibantah? Baik, tolong dibukakan surat Al-Ahzab ayat ke-36. Silakan. Silakan. Coba dibacakan, Bang. Saya kesulitan kalau harus keluar dari aplikasi di TikToknya, Bang. Baik, saya hafal kebetulan ayatnya ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, yang kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan tentang urusan mereka. Iya, Bang. Coba silakan Abang baca. Saya tak cari ini, Bang. Silakan. 36 ya, Bang. Ya, Al-Ahzab 36. Bolehkah Anda membantah Muhammad? Boleh, Bang. Silakan. Ini muslim belum mengatakan boleh membantah Muhammad demi menghindari bahwa dia menuhankan Muhammad. Silakan. Silakan. Belum ditemukan, Bang. Belum ditemukan. Nggak mungkin lah lompat dari situ, Bang. Pasti masih di situ dia, kecuali udah lompat, udah keluar. Al-Ahzab 36. Silakan. Ketemu, Bang. Silakan. Lihat saya ayatnya. Ya, silakan baca. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukim apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu penetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Oke. Jadi boleh nggak kamu punya urusan kamu kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan? Begini, masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Oh, nggak mau saya. Kamu nggak punya pilihan lain selain patuh kepada dia. Iya, tidak patut bagi seorang laki-laki muslim maupun perempuan muslimah. Kalau Allah sudah menetapkan satu ketetapan, kamu punya urusan yang lain. Nggak bisa. Benar itu, Bang. Terus abang bilang tadi katanya boleh membantah Muhammad. Boleh membantah Muhammad. Allah sendiri yang menegaskan. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Allah, itu saja, Bang. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan Allah? Iya.
Oke, pertanyaan saya, siapa yang nyuruh manusia untuk pergi ke Arab nyiumin batu? Sebentar, saya kasih backgroundnya. Kalau bertentangan dengan Allah ya, baik. Saya kasih backgroundnya. Siapa yang menyuruh umat muslim untuk pergi ke Arab menciumi sebongkah batu ini? Silakan. Yang menyuruh pertama Allah, Bang. Coba tunjukkan dalilnya. Di surat, entah surat Al-Baqarah, entah surat Silakan. Silakan. Ayatnya kalau tidak keliru itu, saya lihat, Bang. Saya cari. Silakan. Silakan, saya tunggu, Bang. Sampai ayam tumbuh gigi pun saya tunggu. Silakan. Surat Al-Baqarah 186. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Aplikasi tidak bisa dibuka, Bang. Saya bantu baca bacakannya. Saya bantu bacakan. Al-Baqarah berapa, Bang? Al-Baqarah 196. Sampai 93. Al-Baqarah 196. Baik, saya bacakan ya. Ya. Al-Baqarah 196. 196 ya? Ya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung, maka hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari 3 malam. Haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Di mana di sini perintah untuk ciumin batu, Bang? Terus bawahnya, Bang. Udah habis nih. 196. 197 juga ada ayatnya. Oke, 197. Kita naik lagi ke 197. Haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Di mana di sini perintah untuk ciumin batu, Bang? Katanya perintah untuk haji, Bang. Perasaan tadi saya nggak nanya perintah untuk haji, Bang. Saya tanya perintah untuk nyiumin batu. Oh, gitu. Jadi tidak boleh, tak, Bang? Bang, tadi abang bilang, Muhammad kalau mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah, berarti nggak boleh ditaati. Betul atau tidak? Sekarang saya tanya, perintah nyium batu ini perintah Allah atau bukan? Gimana, Bang? Putus, Bang? Waduh. Kadang-kadang mendadak loading kalau kayak gitu. Bang, perintah untuk pergi ke Arab, nyiumin batu ini, itu perintah siapa? Tidak ada perintah nyium batu itu, Bang. Nggak ada perintah nyium batu. Bener nggak umat muslim kalau ditanya bahwa ini ngikutin Muhammad? Ya, itu nah, Muhammad disuruh siapa Muhammad nyiumin batu? Bukan perintah, jadi umatnya. Bukan, Bang. Muhammad ini disuruh siapa dia nyiumin batu ini? Dia punya otoritas, Bang. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan. Jadi yang berotoritas Muhammad apa Allah? Dia diberikan otoritas. Sampai katanya Allah, wa ma yantiqu anil hawa. Sesuatu yang dilakukan Muhammad. Dan dikatakan Muhammad bukan karena nafsunya. Terus Abang bilang boleh dibantah, gimana? Selama tidak bertentangan dengan ayat-ayat Quran, Bang. Selama tidak bertentangan. Adakah larangan mencium batu dalam Al-Quran itu? Baik. Adakah larangan mencium batu dalam Al-Quran? Begini, Bang. Di dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kamu mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik, betul? Sekarang saya tanya, sebelum zaman Muhammad lahir, betul nggak orang-orang musyrik itu bertawaf di Ka'bah ini, ya mereka keliling di Ka'bah ini menyembah berhala mereka, dan mereka juga mencium-ciumi batu ini, betul tidak? Betul, Bang. Terus kenapa Anda mengikuti mereka? Yang musyrik itu kan yang gimana? Yang menuhankan batu itu. Nabi Muhammad mengajarkan mencium batu itu tidak. Jadi Muhammad tidak ada mengajari mencium batu? Tidak ada, Bang. Berarti mereka ini mengikuti ajaran siapa ini mencium batu ini?
Nabi Muhammad sendiri mencium dan kemudian Jadi katanya tidak ada kan? Tadi katanya bukan dia yang mengajari, sekarang Muhammad sendiri. Ini gimana nih? Aduh, saya teringat lagi dengan Bang, betul nggak dalam agama Islam diizinkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara? Salah satunya adalah berdusta kepada musuh. Boleh? boleh. Nah, udah selesai lah kita, Bang. Oke, sampai ketemu lagi, Bang. Aduh, repot kalau begini, dia berdusta terus gimana? Aduh, tadi dia bilang bukan Muhammad yang ngajarin. Mau ajar Muhammad. Ini gimana sih? Aduh, berat kayak gini nih caranya. Aduh, berat. King Amiruli, silakan nyalakan kamera, Bro. Gak bisa bro, udah dibilang dari tadi. Baik, seperti saya semalam kalau nggak salah udah ngomong, bro, besok naik, saya siaran jam sekian, tolong naik dan nyalakan kamera, betul? Iya, udah dibilang kan. Oke, baik, silakan besok naik dengan akun yang bisa menyalakan kamera. Kan sudah saya bilang, naik, nyalakan kamera. Itu tugasmu, mencari followers itu tugasmu. Gimana sih? Aduh. Oke, kita kasih naik lagi, ada Zubair Muntazor. Ya, selamat pagi Zubair Muntazor. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Zubair Muntazor, nyalakan kamera. Marilah kita diskusi dengan baik, silakan. Gelap, Bang. Abang di mana nih? Di kamar. Apakah tidak bisa menyalakan lampu? Bentar dulu. Ya, silakan, Bang. Banggalah Bang jadi muslim, Bang. Jangan Abang malu jadi orang Islam gitu loh, Bang. Ya. Seolah-olah kok Abang itu malu dilihat, oh saya malu, Bang. Nanti lihat orang saya kalau saya muslim. Jangan gitu, Bang. Banggalah jadi muslim. Ya, silakan, Bang. Ya, silakan. Memang harus bangga, Bang. Soalnya muslim itu kan udah apa ya? Yang namanya muslim kan udah pasti nggak kayak oten-oten itu, Bang. Ya jelas lah, beda lah kita, Bang. Kami mentuhankan Yesus, kalian mentuhankan Muhammad, gimana? Ya, silakan. Apa yang ingin aku sampaikan? Kamu mentuhankan Yesus, kan? Betul. Yang namanya Kristen itu wajib menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Seperti itu. Sedangkan Anda wajib mempertuhankan Muhammad. Silakan. Kata siapa yang wajib mempertuhan Muhammad, Bang? Oke. Anda punya Al-Quran? Punya. Silakan dibuka surat Al-Jathiyah nomor 23. Tadi kan udah menyimak semua aku tadi itu. Oh, tadi sudah menyimak. Iya, sampai ke sama kamu kan itu diturunin sampai ke batu itu nah. Nggak ada, saya turunin loh, kamu baru naikin loh, jangan fitnah. Enggak, maksudnya yang tadi itu nah, yang sebelum aku nih nah, yang sebelum aku tadi itu nah. Begini Zubair, coba bisa nggak kamu nyari tempat supaya mukamu nggak separuh kelihatannya? Coba cari tempat. Soalnya aku nggak pakai baju, makanya kelihatan separuh, takut kena band tuh nah. Iya, tapi jangan naik turun nah segini ya, jangan gerak-gerak ya. Gini, Bang Zubair, Ya. Kalau ada seseorang, dia patuh, tahluk, tunduk, mengikuti hawa nafsunya, menurut Al-Quran dia mempertuhankan siapa? Ya, mempertuhankan hawa nafsu. Oke, kalau begitu, jika ada seseorang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah iblis, berarti dia mempertuhankan iblis itu atau tidak? Ya. Betul. Nah, berarti kalau ada orang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah Muhammad, berarti dia mempertuhankan siapa? Mempertuhankan Muhammad. Nah iya, kau lakukan nggak itu? Nah, tapi... Jangan sebentar, kau lakukan nggak itu? Siapa aja yang mempertuhankan Muhammad itu sesat. Berarti kau tidak patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah Muhammad? Perintah Allah yang disuruh Muhammad, yang wajib-wajibnya aja yang dilakukan. Kalau yang nggak wajib, yang sunat... Sebentar. Apakah Anda wajib patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah Muhammad? Nah, kalau yang wajib, tunduk. Aduh, yang ditanya apa? Coba ya. Sekarang gini, Anda wajib nggak patuh, tahluk, tunduk, mengikuti perintah iblis? Ya. Tidak. Oke, Anda wajib tidak tahluk, patuh, tunduk, mengikuti perintah Muhammad? Tidak wajib itu, tidak wajib. Tidak wajib.
Berarti boleh membantah Muhammad? Boleh. Boleh membantah Muhammad. Mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu boleh dibantah omongannya? Silakan. Tapi saya bisa tunjukkan kepada Anda, barang siapa yang patuh, yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah patuh kepada Allah. Saya bisa tunjukkan ayatnya itu. Kok bisa-bisanya Anda berani-beraninya tidak patuh, tidak taat, berani Anda membantah Muhammad? Silakan. Demi supaya menghindari, supaya Anda tidak jadi menuhankan Muhammad. Masa demi? Waduh, daripada saya dibilang aku menuhankan Muhammad, berarti waduh, bolehlah Muhammad kita bantahlah. berat. Nanti kalau jangan cepat diturunin kalau bisa masih ada. Masalahnya Abang itu terjeda. Bukan terjeda sih, pura-pura terjeda. Padahal sebenarnya Anda dengar. Masuk, cuma baru ini masuk. Bang, menurut Al-Quran, Muhammad boleh dibantah nggak? Menurut Al-Quran nggak boleh dibantah. Nggak boleh dibantah. Menurut Anda boleh dibantah? Boleh. Berarti Anda melawan Al-Quran? Tidak melawan Al-Quran, cuma kan Muhammad selamat jalan. Selamat jalan. Kalau udah begini diajak diskusi kita sakit kepala ini. Sakit kepala kalau diajak gini. Menurut Al-Quran Muhammad boleh dibantah nggak? Nggak boleh. Menurut Anda boleh nggak? Boleh. Berarti Anda melawan Al-Quran? Nggak. Oh, udah. Yang kayak begitu kalau Anda terusin lanjut diskusi, yang ada Anda muntaber. Yang mau gimana lagi yang jadi gitu dia diskusi? Gimana? Aduh, berat. Menurut hukum boleh nggak mencuri? Tidak boleh. Menurut Anda boleh nggak mencuri? Boleh. Berarti Anda mengajarkan melawan hukum nggak? Nggak. Nggak, meninggal. Aduh, kayak gini mau gimana? Sudah saya bilang, menurut hasil riset penelitian saya, jika kepala sering dibentur-benturkan, mau ke ubin, mau ke aspal, mau ke tembok, berakibat IQ turun. Makanya saya bilang kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Aduh, berat. Gimana kayak begini nih? Kurang-kurangin lah benturin kepala ke ubin itu. Aduh. Mitra Yasa. Silakan. Mitra Yasa. Diari natural. Mitra Yasa. Halo Mitra Yasa. Natural. Mitra Yasa. Halo Mitra Yasa. Salam kenal Bang. Ya, Bang Mitra Yasa, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim saya Bang. Tuh, oke, baik. Siap diskusi dengan baik ya Bang ya? Siap berdiskusi dengan baik? Oke, silakan Bang. Apa tadi yang Anda mau lanjutkan? Silakan. Silakan Bang. Gimana Bang? Ulangi Bang pertanyaannya Bang. Pertanyaannya, menurut Al-Quran, jika Anda... Saya punya gambar bagus nih Bang, nih. Sorry ya, saya agak kesini biar ini. Saya punya gambar bagus nih. Menurut Al-Quran Bang, kalau Anda dikendalikan oleh hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, dikontrol oleh hawa nafsu, patuh, takluk, tunduk, mengikuti hawa nafsu, menurut Al-Quran itu Anda mempertuhankan siapa? Kalau saya, Tuhan saya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Bang. Kan nggak nyambung kan? Memang sulit sama mereka ini sulit. Oke Bang, sampai jumpa. Kalau kayak gini-gini gimana kita mau jadi diskusi? Saya nggak nanya dia loh, saya nggak bilang dia. Saya bilang kalau ada orang dikendalikan, dikontrol, mengikuti, patuh, takluk, tunduk, dikuasai hawa nafsunya, berarti orang tersebut mempertuhankan siapa? Saya mempertuhankan Allah. Udah saya bilang kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Yang kayak begitu mau diajak diskusi gimana tuh Mbak? Persis diskusi sama Bolot. Kau Bolot kan? Oi Lot, apa kabar Lot? Ditanya apa kabar? Oi, gimana? Wah, tadi siang saya mandi di pakai sanu. Yang ditanya apa? Yang ditanya apa kabar? Ngomong sama Bolot. Yang ada sakit kepala, muntaber. Gimana sih? Cobalah yang waras-waras lain naik. Aduh, jangan kalian kirimkan yang gak waras-waras itu. Aduh, gimana sih? Oke, kita kasih naik Riyadi Hussein.
teman-teman jangan lupa follow ya, teman-teman. Kalian kalau nonton jangan lupa kalian follow, nanti kalian nggak dapat notifikasi loh kalau saya sedang live nanti. Di follow ya, follow. Ya, Riyadi Hussein, Muslim Bang. Halo Bang Riyadi. Halo, ada suara? Kedengeran Bang. Muslim Bang? Yang Muslim, bentar saya pakai dengan ya. Baik, silakan Bang nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Gimana? Silakan nyalakan kamera, saya kirim undangan ya Bang ya. Saya kirim undangan, sudah muncul di layar Anda, silakan diterima. Bentar, saya lihat dulu. Oke. Ya. Oke Bang. Bang Riyadi, apakah Bang Riyadi sudah menyimak tadi? Ya, sedikit. Sedikit, baik. Baik Bang Riyadi. Jadi gini Bang Riyadi, menurut Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ada. Ya. Orang yang mempertuhankan hawa nafsunya itu adalah orang yang menuruti, patuh, tahluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya. Setuju atau tidak? Setuju. Baik. Nah, saya punya gambar nih. Ini ada tangan. Kemudian ini ada seorang manusia. Ya. Jikalau manusia ini dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh sang hawa nafsu, sehingga dia melakukan apapun kehendak hawa nafsunya itu, maka itulah orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Setuju Bang ya? Setuju. Nah, kalau ada seseorang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti syaitan, dikendalikan oleh syaitan, dia hidup dalam keadaan menghambakan diri, berbakti, mengikuti apapun perintah-perintah syaitan itu, maka dia menjadikan syaitan itu sebagai Tuhannya. Menurut bahasa Al-Quran, betul? Iya. Oke, saya mau tanya jujur, ini terakhir, kesimpulan terakhir. Anda berbuat seperti itu nggak kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Anda patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun yang dikatakan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Anda perbuat nggak seperti itu kepada Muhammad? Saya pribadi yang ditanyakan ya. Jadi begini, sebelumnya saya mengatakan ya, saya bukan seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, ataupun seorang ahli Al-Quran. Saya memeluk agama Islam dengan memakai logika saja ya. Kalau memang harus ditanyakan dengan fikih ataupun hadis, saya paling izin pakai Google aja. Menurut saya pribadi ya, Rasulullah itu, Nabi Muhammad memang kita patuh, kita taat, kita tunduk, kita mengikuti, karena memang saya memegang ajaran mazhab yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang sekumpulan orang yang taat, yang patuh pada mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Tetapi dengan catatan saya tidak menuhankan beliau, Pak. Saya mengakui beliau adalah Rasul saya. Nah ini berarti ini yang disebut dengan standar ganda, Bang. Gimana Bang maksudnya? Kenapa saya katakan standar ganda begini? Kalau ada orang memasukkan apel ke mulutnya, mengunyahnya lalu menelannya, itu disebut memakan, betul? Iya, betul. Kalau apel ini saya ganti duku, saya masukkan, saya kunyah, saya masukkan ke dalam mulut, itu disebut juga memakan, betul? Iya, betul. Kalau saya ganti buah kurma, tetap memakan namanya kan? Iya, betul. Baik, itu artinya kita menggunakan standar yang sama gitu. Nah, sekarang Bang, silakan nyalakan kamera Bang. Sekarang gini, kalau ada orang yang tahluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun kehendak-kehendak dari hawa nafsu, itu disebut mempertuhankan hawa nafsu. Iya. Kalau ada orang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah iblis, itu disebut mempertuhankan iblis. Betul? Iya. Nah sekarang kalau ada orang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad. Iya. Kenapa standar-standarnya yang sudah kita bangun, sudah capek-capek kita dirikan bangunan logika berpikir kita, kenapa tiba-tiba runtuh? Ketika itu kita terapkan kepada subjek yang bernama Muhammad. Benar, saya paham maksud kita Bang. Tapi begini Bang, sebelum kita lanjut di pembahasan, boleh saya lihat ayat yang mengatakan hawa nafsu adalah dipertuhankan. Coba saya silakan. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah atau Quran yang ke-45, ya, ayatnya yang ke-23. Silakan Abang cek. Oh iya ada. Ya, silakan Abang baca. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat dengan pengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapa yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah? Kalau menurut saya ya, menurut logika tadi saya katakan, maaf kalau logika saya salah,
kata-kata di sini disampaikan hawa nafsu. Ini contoh sebagai orang-orang yang syirik, yang menuhankan, maksudnya dia ingin kaya. Contoh ya Pak ya, dalam konteks kekayaan. Dia hawa nafsunya ingin menjadi seorang yang kaya. Maka dia menyembah iblis, melakukan perbuatan yang syirik. Sehingga dia menuhankan iblis dari sifat ingin kayanya tadi Pak. Tidak ada singgung kata Nabi Muhammad di sini Pak. Itu maksud saya. Ya, yang saya permasalahkan itu begini. Banyak orang tidak mengerti apa definisi mempertuhan. Ayat itu kan berbicara mengenai orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Ya. Maka mari kita definisikan apa pengertian mempertuhan. Apakah mempertuhan itu adalah menganggap bahwa hawa nafsu itu sang pencipta? Tentu tidak. Apakah mempertuhan itu adalah perbuatan menganggap bahwa hawa nafsu itu adalah hal-hal yang goib, yang memiliki kuasa, ya sehingga dia bisa menurunkan hujan? Kan tidak. Iya. Mempertuhan adalah satu perbuatan membuat dirimu dikendalikan oleh dia, dikontrol oleh dia, sehingga dirimu takluk kepada dia. Betul atau tidak? Betul. Nah, itulah yang kalian perbuat kepada Muhammad. Ya. Kalian menaklukkan diri kepada Muhammad dengan cara membuat diri kalian tidak berdaya di hadapan Muhammad selain daripada mematuhinya. Makanya saya punya gambar yang bagus seperti ini. Siapakah sesungguhnya yang mengendalikan seorang muslim? Lihat ini, saya punya gambar bagus. Makanya saya tanya, betulkah Muhammad yang mengendalikan seorang muslim? Sehingga seorang muslim hidupnya masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, ini pakai siwak, semua ngikutin Muhammad. Bukankah Muhammad yang mengendalikan hidupmu? Kau bangun pagi, ambil air, kumur-kumur, puk, semprot hidung, begini. Kenapa kau membuat dirimu? Betul tidak? Kau sesungguhnya kau telah diatur oleh Muhammad. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, harus gini. Betul tidak? Boleh saya menjawab ya? Silakan. Iya. Silakan. Saya menjawab dasar ya. Silakan. Saya tidak bilang agama lain, dasar di dalam agama Islam. Segala sesuatu yang diyakini kami, contohnya iman. Iman itu adalah segala sesuatu perbuatan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan kata-kata, diamalkan dengan amal perbuatan atau dengan tidak dari ucapan ya. Kami itu meyakini, kami itu menuhankan ketika kami meyakini. Patuh bukan berarti yakin dia Tuhan. Contoh ya, mohon maaf. Di dalam suatu perusahaan. Kayaknya kita nggak nyambung ini Bang. Nyambung. Gini Bang, begini Bang ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah sang pencipta. Boro-boro sang pencipta. Saya pastikan Muhammad tidak sanggup membuat lalat. Saya pastikan itu. Yang saya yang saya pertanyakan itu begini, kenapa kamu mempertuhan dia gitu loh? Membuat dirimu dikendalikan oleh dia, membuat dirimu tahluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun kepada perintah seorang manusia. Jawaban saya belum selesai Bang. Maksud saya, silakan. Saya memang patuh, saya memang taat, saya memang mengikuti ajaran-ajaran Rasul. Tetapi di dalam hati saya ibu tidak meyakini bahwa beliau adalah Tuhan, beliau adalah Rasul. Yang kan nggak nyambung kan? Bang, sebentar Bang. Menurut Anda Tuhan itu sejenis sesuatu atau apa sih? Menurut Anda Tuhan itu sejenis sesuatu gitu, kayak tepung sama beras beda gitu. Apa gitu menurut Anda? Yang tidak berbentuk, tidak bernama dan tidak sebagainya. Nah ini makanya nggak pernah nyambung diskusi kita Bang. Coba Bang, coba cek di bahasa Arabnya tadi surat Al-Jasiyah 23 tadi. Coba cek bahasa Arabnya. Seperti yang saya ulangi tadi ya. Ya silakan. Menafi Al-Quran. Silakan. Ya ada. Al-Jasiyah atau surat ke-43 ayatnya yang ke-23. Ada ayatnya, ada Al-Qurannya. Ya silakan. Silakan dibaca lagi Bang. Arabnya apa artinya? Artinya saja Bang. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah? Oke, stop dulu di situ Bang. Kata Tuhan di situ bahasa Arabnya apa Bang? Ilahi atau Rob? Ilah, enggak ada kata Rob di situ. Di situ bahasa Arabnya Tuhan itu kan terjemahannya Tuhan. Nah di bahasa aslinya itu adalah ilah. Setuju? Setuju. Jadi pernahkah kamu mendapati atau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah? Saya mau tanya sama Bang, ilah itu sejenis tepung gitu atau gimana? Membuat hawa nafsu itu jadi sejenis sesuatu itu enggak? Atau gimana? Apa pengertian ilah itu coba? Ya ilah itu adalah Tuhan. Ya, pengertiannya apa? Pengertian Tuhan itu apa? Atau ilah itu apa pengertiannya? Ya Tuhan atau sesuatu yang disembah. Saya kasih tahu penjelasannya Bang. Ya memang memang seperti saya bilang, saya itu 13 tahun Bang mendalami Al-Quran. Memang kalau ngomong sama orang awam agak sulit. Gini loh Bang, ilah itu adalah sesuatu apapun. Dia bisa apa aja.
Ya, ilah adalah sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Yang kepadanya kamu membuat diri kamu itu dikendalikan, dikuasai. Yang membuat diri kamu itu mengutamakan dia, mencintai dia, melebih-lebihkan dia di atas segalanya. Itu ilah. Bisa apa saja, Bang. Ilah itu bisa apa saja. Bisa uang, bisa hawa nafsu. Makanya kami... Bukannya arti kata ilah itu sesembahan atau seorang penguasa, atau bukan seorang maksudnya, sesembahan atau penguasa. Ya, yang mengendalikan, yang menguasai sesuatu. Iya, itu saya terima. Iya, makanya saya tanya, Muhammad itu betul tidak bagi kamu dia itu adalah harus kau utamakan, harus kau cintai, harus kau taati, harus kau patuhi, apapun perintahnya harus kau lakukan. Betul tidak? Betul, tapi itu bukan atas kehendak Muhammad, karena disuruh oleh Allah. Dia kan ada pesuruh. Ya, Muhammad kan jangan masalah disuruhnya dulu. Berarti kedudukan dia secara kaidah bahasa tadi bagi kamera dinyalakan, Bang. Berarti kedudukan dia bagi kamu itu sesuatu ilah nggak dia itu? Kedudukan, kita bicara soal kedudukan, oke. Iya, kedudukan dia ilah nggak? Di tempat di hatimu tuh dia ilah nggak? Kedudukan, dia disebut ilah. Kedudukan disebut nah, ilah. makanya saya bilang, sesungguhnya ilah kamu itu adalah Muhammad, betul? Enggak, dengar dulu. Nah, kan berat kan? Tetap. Ini berat, kalau udah kayak gini berat. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Anda dengar dulu ya kan? Silakan. Atas kemampuan Rasul sendiri, Rasul di konteks dari kata-kata Anda tadi, memang benar. Pesuruh penguasa yang kita taati, yang kita apalah segala macam itu bisa dikatakan. Iya, dan itu sudah diakui oleh Yusuf PI, sudah diakui itu. Muhammad itu Rob. Ya, apa yang beliau lakukan bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Dan suara saya kedengaran, Bang? Ada. Ya. Jadi Anda sudah mengakui ya bahwa status Muhammad itu adalah ilah, adalah Rob. Iya, kata-katanya seperti itu kalau. Ya, betul. Memang kalau secara kaidah bahasa, memang Yusuf PI pun mengakui itu. Cuman masalahnya kan banyak orang awam yang membuat orang awam itu sudah terkontrol pikirannya, gitu loh. Jadi, memang secara kaidah bahasa Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob dia. Iya. Nah, cuman gini, Bang, masalahnya begini. Kenapa sih kita ini kayak nggak saling berkaca gitu loh. Kalau kami orang Kristen kami akui Yesus itu Rob kami, Tuhan kami, yang kepadanya kami harus tunduk patuh, yang dia itu harus bertahta di dalam hidup kami itu sebagai raja, yang menguasai kami, jadi kepala kami. Makanya ketika Yesus tidak jadi kepala kami belok kiri belok kanan, mabuk, narkoboy, itu. Tapi kalau Yesus jadi Tuhan, jadi kepala, jadi penguasa kami ngikutin dia. Nah, makanya kalau ditanya, terus kalau begitu Tuhanmu banyak dong. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Bang, Roh Kudus dan Yesus itu asalnya dari Bapa di surga. Seperti Yesus mengatakan, aku udah datang keluar dari Bapa. Jadi Yesus itu bukan Tuhan lain, bukan ilah lain. Roh Kudus bukan Tuhan, bukan ilah lain. Yang datang yang berasal dari Bapa di surga. Nah, sekarang masalahnya begini, Bang. Kami sudah mengakui bahwa Yesus Tuhan kami, Roh Kudus Tuhan kami, yang datang daripada Bapa. Oke. Ya. Jadi Yesus dan Roh Kudus berasal dari Bapa. Kalau Anda sebenarnya mempertuhan Roh Kudus, otomatis Anda mempertuhan Yesus, otomatis Anda mempertuhan Bapa di surga. Nah, sekarang yang mau saya tanya sama Anda, kenapa Anda tidak mengakui bahwa Anda sebenarnya merobkan Muhammad? Pada awalnya saya tidak mau keluar konteks dan saya tidak mempersalahkan konteks agama kalian ya. Sini saya datang hanya mengklarifikasi bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Saya datang hanya meluruskan dan mengklarifikasi. Jadi begini. Tadi katanya Muhammad Rob, sekarang bukan Rob. Gimana sih, Bang? Ya gini. Saya baru mau menjelaskan. Gini. Jadi gini ya, pada dasarnya Islam dikatakan setelah menyebut dua kalimat syahadat. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau saya mengakui Muhammad adalah utusan Allah, ngapain saya bukan di Islam, Pak? Syahadat itu yang berdasarkan. Jadi Muhammad itu Rob atau bukan, Bang? Anda mengatakan konteks kata-kata bahwa Muhammad adalah menyuruh taat. Konteks Bang, itu menjawab. saya tanya singkat aja, Bang. Bang, saya tanya singkat aja. Muhammad itu Rob atau bukan seperti kata pernyataan Yusuf? Oke, saya jawab. Muhammad itu bukan Rob, dia adalah utusan yang diperintahkan agar sebentar Rob, sebentar bukan. Makanya bener kan? Bener kata Yusuf ini. Muhammad ada Rob, tapi kadang on, memang kadang on. Kadang-kadang on. Kadang-kadang memang gitu, Bang, susah. Kalau tempat kami Yesus itu Tuhan terus, nggak pernah off. Nggak pernah on. Maksudnya terus, dia on terus. Kalau tempat kalian kadang-kadang on. Sebentar on. Oh, sebentar. Oh, belum hari ini off. Hari besok on. Gimana sih, Bang? Macam shift kerja. Saya dari tadi berusaha. Ini gimana dulu ya. Saya dari tadi berusaha memahami apa yang abang jelaskan. Gantian dong, abang harus memahami apa yang saya jelaskan. Silakan. Silakan. Oke, penjelasan tolong dipahami ya. Ya.
saya mengakui Muhammad dikatakan tadi ilahi. Itu bukan dari hati, ingat. Saya akui itu berdasarkan konteks kata. Konteks kata yang dikatakan ketika kita taat, ketika kita patuh, konteks kata benar. Kita mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi dari konteks perbuatan, Nabi Muhammad berbuat seperti ini bukan atas perintahnya. Dia disuruh, dia diperintahkan. Yang suruh adalah Tuhan. Itulah yang kami sembah. Oke, berarti Allah menyuruh supaya kalian mempertuhan Muhammad. Bukan. Gimana sih? Berarti Allah menyuruh supaya kalian mengilahkan Muhammad. Jadi saya balik bertanya, tolong dijawab ya. Saya balik bertanya sekali aja pertanyaan. Silakan. Silakan. Bisa tahu. Silakan. Betapa rendahnya seorang Tuhan ketika dia turun ke dunia menyamar. Kalau memang Tuhan menyamar. Menyamar. Jelma. Abang ada Quran di situ? Gini. Abang ada Al-Quran di situ? Saya belum selesai Bang, saya mau bertanya. Sebentar lu. Coba bukakan Quran surat Maryam ayat yang ke 16. Ya. Coba dibacakan. Ceritakan Nabi Muhammad di Samaria di Alkitab Al-Quran ketika mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur. 17. Ya, 17. Maryam, 17. Iya. Itu ayat berapa? Ayat 17. Coba 18. 18 ya. Ya, 17 dulu, 17. Iya, Maryam memasang takbir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapan. Coba dibaca bahasa Arabnya. Lalu kami mengutus roh kami. Roh kami itu rohnya siapa itu? Kami itu siapa? Di situ bahasa Arabnya ruhana itu, betul nggak? Iya. Nah, lalu kami mengutus ruh kami. Ya. Ruh kami yang menjelma menjadi manusia, betul? Iya. Menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna ya. Coba dibaca terjemahnya lagi. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, kemudian dia menampakkan diri, menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang coba dibaca bahasa Arabnya, Bang. Fastahazat mihim hijaba wa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaron sawiya. Oke, jadi dia menampakkan diri. Ruhnya Allah itu menampakkan diri dalam rupa manusia. Dia kemudian menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Berarti hina lah ya, rohnya Allah berarti menjelma jadi manusia, berarti hina ya. Allah nanti mengutus roh kami, Jibril. Iya. Jibril nggak ada di situ, Bang. Nggak ada di situ Jibril. Cek bahasa Arabnya, Bang. Sebentar, cek bahasa Arabnya. Ada nggak Jibril di situ? Cek bahasa Arabnya. Kalau ada di situ Jibril, saya terjun dari Monas, Bang. Yuk. Iya, nggak ada. Yang ada di situ adalah rohnya Allah, ruhana, ruh kami di situ Allah nggak? Ada. Farsalna ilaiha ruhana. Iya, ruhana. Kami di situ, ana di situ, Allah bukan? Iya. Nah, berarti rohnya Allah menjelma menjadi manusia, betul? Hinalah dia ya. Hinalah dia merendahkan menjadi manusia ya. Hina ya, Bang ya? Kalau saya katakan hina, berarti Anda mengatakan Anda juga hina seperti itu. Bukan, karena Anda bilang begini loh. Di dalam konsep kekristenan, firman itu menjadi manusia. Dia lahir dalam tubuh seorang perawan, dalam rahim seorang perawan Maria, kemudian lahir. Terus Anda katakan hina, katanya begitu kan? Betul? Yang membuat hal seperti itu menjadi hina apa? Yang membuat kalau firman nuzul menjadi manusia, lahir lewat rahim seorang perawan, yang membuat dia hina itu apa coba? Yang berlaku, yang membuat hina kan kelakuan manusia yang dilakukan di bumi. Seperti, maksudnya pertanyaan tadi gimana? Gak jelas ya? Tuh kan langsung mendadak ini kan pusing tuh. Bang, di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, bukan surat Maryam, surat Ali Imran ayat yang ke-40, surat Maryam ayat yang ke, masih surat Maryam yang abang buka itu, ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, innama ana rasulul li ahaba laki gulaman zakiyan, betul nggak? Di situ ada kata-kata gulam itu anak laki-laki, zakiyan, seorang anak laki-laki yang suci. Kok kau bilang hina, gimana sih?
Kalian injak-injak lo Quran kalian sendiri itu gimana, Bang? Coba dicek, Maryam 19. Inama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian, betul nggak? Iya. Betul? Dalam terjemahannya anak laki-laki yang suci, betul? Iya. Mana di situ dibilang hina, Bang? Iya. Terus kenapa Abang bilang hina? Gimana sih, Bang? Di dalam Al-Quran, Isa itu disebutkan seorang anak laki-laki yang suci. Nggak ada Muhammad dibilang suci di Quran. Saya tantang umat muslim, kalau ada dibilang Muhammad itu suci, saya terjun dari Monas. Coba ada nggak dalam Quran pernyataan bahwa Muhammad itu seorang yang suci? Jadi gini Bang, sebelumnya kan saya kembali ke pembicaraan saya yang awal yang pertama. Silakan. Klarifikasinya, saya di sini bukan saling menyalahkan agama, lakum dinukum waliyadin, agama. Betul, kita hanya diskusi saja, Bang. Kita diskusi meluruskan pandangan-pandangan yang selama ini Anda hanya mengikuti ulama, bukan yang tertulis dalam Quran itu. Ya, mungkin kalau kita bahas terlalu jauh, memang saya ketidakpahaman saya mungkin akan disalahkan oleh Bang. Ini klarifikasi bahwa Nabi Muhammad bukan Rob. Kenapa ya? Ini kembali ke tadi ya. Tadi Rob, sekarang bukan. Gimana? Tadi Abang bilang Rob. Tadi barusan nggak Abang bilang bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah ilah? Iya. Berarti Muhammad ilah nggak secara kaidah bahasa? Secara kaidah bahasa ya.
Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.